Selamat datang kembali di Project Mystery, tempat di mana setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Kali ini gua Bintang Prakasa dan tim Project Mystery lagi ada di rumah salah satu kliennya Randy. Nggak jauh dari base camp, ini masih di Karawang, jaraknya sekitar 40 menit lah dari base camp. Nah, di atas gua ini ada kontrakan atau kos-kosan yang lumayan lama udah kosong. Dan ini yang punya adalah kliennya Randy. Gue penasaran nih, ada hubungannya nggak sih masalah yang dialami sama kliennya Randy sama gangguan-gangguan yang ada di kosan atas? Serem banget. Serius dah, tadi gue sempat ngintip-ngintip sebentar. Creepy sih. Coba nih, nanti gue bakal, ini namanya mapping kali ya? Atau coba telusur sendiri dulu lah. Tapi nanti endingnya bakal Randy yang eksekusi. Pokoknya ikutin terus Project Mystery dan mari kita buka. Let's go. Sebenarnya ini nggak pakai senter juga aman sih, karena masih ada lampu dan listriknya juga masih aktif. Walaupun ini katanya sih udah sekitar 5 tahun nggak ada yang nempatin, tapi si yang punya kos-kosan ini atau kliennya Randy nggak nyabut token-token listriknya tuh masih ada karena beberapa kali dipakai sama anaknya klien Randy buat nenangin diri itu katanya. Terus juga ini nih, kenapa si anaknya seneng banget di atas di kos-kosan yang kosong ini, karena menurut penuturan si ibu atau si kliennya Randy, dia tuh main game mulu. Mungkin kesel ya di bawah diomelin mulu nih sama ibunya nih, tapi pengen main game terus, makanya dia coba kesini ke atas. Ruangannya yang ini nih katanya ya, coba deh. Hih, wah, serem guys, serem. Bisa ada kasur ya? Bisa ada kasur. Tapi cukup berdebu ya. Oh, masih nyala lampunya, masih Kayaknya masih sering dipakai deh. Setahun belakangan udah nggak dipakai karena anaknya si ibu ini udah ke Jepang sekarang. Jadi ya kurang lebih ya, berarti ini selama setahun nggak pernah ditidurin sama orang. Walaupun ya ini masih ada barang-barangnya. Tadi lupa gue mau cerita, si anaknya si ibu ini kan betah banget nih di sini nih, sampai jam 12, jam 1. Kenapa betah? Katanya sih, ini si ibunya pernah nanya ke orang pinter ya. Ini gue merinding juga nih. Katanya nih si anaknya si ibu disukain sama sosok cewek di tempat ini. Gitu. Tadi pas pertama kali mau masuk, ya gue juga ngeliat sih. Serius? Gue merinding. Sama aja. Pantes betah lu tuh. Gak berhenti lu merindingnya lu. Sama itu lukisan. Lukisan orang Jepang nih ya? Pasti ada geisha ya? Iya. Jika cinta dia. Beda. Oh iya bener. Nah ini tempat pertama atau kamar pertama. Jadi totalnya di atas ini ada 5 kamar Bala Project. Mungkin ke belakang-belakangnya nanti ada. Cuma khusus di ruangan ini, tadi sebelum masuk, pertama sih gue ngerasain hal yang nggak bisa dijelaskan lah ya. Begitu nongol sedikit ngintip, emang ada cewek sih di sini nih. Sini. Lagi ngapain? Lagi rebahan. Rebahan, serius. Cewek. Ya mungkin bisa jadi karena ini masih ada kasurnya, dia nyaman kali tidur di sini.
Ya ngerti juga dah gua. Ini hitung-hitung kita sekarang nolongin R&D atau bantuin R&D buat sekalian screening di atas ini ada apa aja. Dan katanya kan ya si ibu ini atau si kliennya R&D punya permasalahan sama yang namanya pelakor. Dia ini sering dikirimin ya semacam guna-guna gitulah sama si pelakor ini nih. Walaupun si ibu ini udah pisah sama suaminya. Tapi si pelakor ini pengen nguasain rumah dan kontrakan ini. Gila juga. Gitu. Ayo, jangan lama-lama di sini. Panas. Ayo. Tutup lagi kali ya. Wih. Nih. Nah, ini sih udah lama kosong ini fix. Semua di bawah ya? Di kamera kelihatan? Debu. Kotor. Oh, coba kita lihat kamar mandinya. Sekarang mana? Nih, tuh. Ini fix udah lama nggak dipakai ya. Banyak. Ini kalau orang Sunda nyebutnya lamat lancah ini. Lamat. Wah, Rahmat. Mip, ini serem loh, Mip. Iya sih. Kebanyakan ketawa anjir. Ini gokil sih ini. Gua kalau di sini nggak lihat sosok atau merasakan yang negatif aneh juga sih. Padahal ini kayaknya udah lama nggak dipakai kan. Cuma ya emang berasa sesak. Mungkin ya karena inilah kondisi aktualnya debu-debu sama udah banyak sarang laba-laba juga tuh. Ini gua nggak tahu nih dijadiin gudang kayaknya tuh sama si ibunya tuh ada kontainer box. Ini apa nih? Astaga. Oh, Ini penggemar ini reggae. bener. Aman. Kita ngobrolnya di luar aja kali ya? Enggak. Debu. Iya, debu. Padahal jendelanya dibuka loh. Oh, Mip. Wih, ada yang narik, Mip. Ada yang narik. Serius. Ini nih. Bud. Ditarik ini gua. Itu suara ini tadi. Oh, ada toilet ya? Tapi di dalam juga tadi ada ya? Tadi apa sih gue udah ngecek sepenuhnya sih. Di atas apa? Oh, cuma gini tuh. Tapi masih kerasa baunya gitu. Iya. Itu kayaknya bukan tut gua deh tadi. 5 tahun kosong ada masih bau. Nih ini juga tuh. Lihat. Ini jelas sih. Ini yang tadi kamar mandi, ini kamar ini ya. Toilet. Kamar mandi. Wah, ini bolong, Mip. Baik. Coba, Mip, dalam, Mip. Tahu-tahu ada pala nongol loh. Hei. Jadi tinggi ya sih. Gue penasaran ya pengen ke atas gitu. Hah? Ditinggiin bisa nggak sih tripod? Coba, bisa sih. Nah, udah segitu mentok kayaknya. Puter, Mip. Wow. Kenapa? Gak tau gue ngeliat. Oh, tiba-tiba wow. Coba. Yuk. Kayaknya yang seremnya di sini nih, Mip. Hawanya beda, ngerasa nggak sih lo? Mungkin temenmu pengen batuk terus debu lagi. Iya. Sama ini nih kalau lo matiin aja. Ini kalau nggak ada lighting sebenarnya serem, Mip.
Kenapa tuh? Dari luar aja kali ya. Oh, pantas. Ini gue serem sih lihat kayak. Pantas. Kenapa? Pantas kenapa? Ngeliat sosok anak kecil juga sih Map tadi Map. Oh, oke. Anjir. Bolong ya? Bolong Map. Tapi ini kayaknya langsung ke Ini atap. atas. Tiba-tiba gerak gimana Map ini? Tring. Kalau di bawah sih ini ada gambar itu sih. Ada gambar mau Doraemon. 73. Berarti kita sekarang udah mau 81. 7. Apaan tuh? Itu 73. Kemerdekaan. Oh, 8 tahun. ya kali. Ini lumayan sih. Lu tau gak sosok anak kecil kayak tuyul, bukannya tua, bukan kayak goblin. Kalau goblin kan ininya gini ya, runcing ya, tapi ini enggak, kepalanya agak gede, Rambutnya tipis-tipis jarang-jarang. kayak sempak, kayak tuyul, tapi kepalanya gede. Di mana? Di situ tadi Masih ada? lari Kemana? pojok. Anjir, itu penting ya? Tuh. Ada. Dia gak fokusin suaranya sih soalnya kan. Iya masih ini ya. Iya, walaupun udah lama nggak di. Nah ini nih, takutnya mau diisiin nomor tokennya. Gue harus ngeblur lagi. Oh, pantas tadi ada kamar mandi karena di sini nggak ada kamar mandinya. Ini hitam banget. Duh. Jelas ya, 5 tahun lebih. Iya. Gue juga penasaran kira-kira kenapa ya, atau apa sih yang bikin ini nggak laku? Apakah ada pengaruh sama si pelakor? Nah, tapi kalau ada pengaruh sama si pelakor, harusnya si pelakor itu pengen kontrakan ini laku. Gitu. Sama ini ada kejadian ya. Tadi kan gue sempat ngobrol-ngobrol juga sama si ibu yang punya kos-kosan ini. Jadi dia tuh kecelakaan mulu balap project. Dihitung-hitung udah lebih dari 5 kali lah. Bahkan sekarang ini baru recovery nih. Oh gila. Kayak ada yang niup anjir gue. Masa angin dari dalam sih? Tanya sampai mana ya gue ceritanya ke distrak anjir. Kok yang nyala satu dong? Tokennya tadi kan yang ini nyala. Gak tau dah. Mungkin ada yang ngisiin tadi. Lanjut ya. Ini tadi si ibunya nih beberapa hari belakangan baru recovery dari kecelakaan. Jadi kecelakaannya ini aneh. Kecelakaannya kecelakaan tunggal. Jadi yang dilihat sama orang-orang sekitar, si ibu ini tuh lagi naik motor kenceng. Terus tiba-tiba banting ini setir pakai motor kan ya. Kepalanya duluan yang jatuh. Badan nggak kenapa-napa, cuma kepala berdarah semua, banyak ngeluarin darah dan harus dioperasi. Nah hari-hari kemarin tuh baru recovery, baru sehat banget lah, baru fit, baru udah mulai boleh beraktivitas. Terus juga ada ini yang dialamin sama si ibu itu kan tadi POV yang orang sekitar ya, ngelihat si ibu pakai motornya kenceng tiba-tiba banting setir. Nah tapi yang dialamin sama si ibu dan anaknya, kebetulan nih ibu sama anaknya berdua nih naik motor kecelakaan tunggal. Jadi si motor itu kayak terbang. Diangkat. Jadi pakai motor tuh pelan, tapi ke atas gini. Set. Tiba-tiba banting. Jatuh. Yang bawahnya si ibu apa anak? Ibu. Ibunya. Anaknya kenapa-napa? Geblek siapa tadi yang niup ya? Ngajar. Itu kayak barusan kayak sepoi-sepoi dingin gitu. Kenapa ya? Oh iya. Kalau Gimana nih? kalau atau yang begitu ngeri juga. Ini. Hah? Oh Rafia ya? Mana? Ini.
Ini. Itu di bawah. Ini. Nih, nah, lihat kamera gue ya. Nah. Oh ini. Iya. Ini kamera lu gede banget. Kan gue zoom. Oh. Cir. Ini kayaknya yang biasa dimainin sama si anak kecil tadi. Belum beda ini ya. Apa gitu? Yang panjang-panjang. Ini nih. Ini aja obeng. Amannya. Hidup termep. Hidup lu mep anjir. Itu bergerakin. Ih, harus tadi bawa Ouija ya. Iya ya, aduh, gak kepikiran lagi. Sorry. Serem banget. Ya. Ini kamar yang paling epic. Kenapa? Gue juga ngerti ya kenapa kalau yang serem-serem tuh pasti selalu di ujung dan terakhir. Beberapa kali kita penelusuran atau sering banget kita penelusuran nemuin nemuin makhluk yang seremnya atau final bossnya tuh selalu di ujung. Gue ngerti deh. Jadi di sini. Kenapa lu? Iya, tutup mulut. Ini dulu. Jadi katanya, gue belum lihat langsung, belum juga ngerasain. Di dalam sini ada sosok cewek, badannya gede, kepalanya kecil, rambutnya lebat, warnanya hitam. Kalau ini makhluk apa? Nah gue juga nggak tahu dah. Gue sebenarnya agak takut sih mau masuk ke dalam anjir. Hah? Takut titan kan badannya gede, kepalanya. Iya. Ditambah tadi kan si sosok anak kecil masuk ke sini kan. Apa jangan-jangan ini ibunya nih? Tapi kebalikannya anaknya, kepalanya yang gede. Oh jangan-jangan itu kepalanya ya? Tapi segede gimana sih? Setannya segede gini. Bukan setan, sorry. Tingginya segini. Kalau kita kan kalau tinggi segini, pala segini aja kan udah gede kan? Iya. Tapi ini segini, boneka mampang tuh nggak lo? Tapi badannya nggak gede. Kecil. Badannya kecil. Upin Ipin. Kayak Upin Ipin juga kan katanya udah meninggal. Oh? Upin Ipin katanya udah meninggal juga. Kenapa? Sejak kapan? Ada kuburan nih, Mip. Bener. Coba. Masuk kali ya, penasaran juga gue nih. Sini, mau gue sendiri. Aneh juga nih, masa ada sarang ini di sini. Sarang apa nih? Sarang hewan apa nih? Banyak rumput anjir. Hah, sarang burung ya? Ini mau, hah? Ada telurnya enggak? Mau lu masak? Kalau ini berarti masih suka dipakai gitu, pakai burungnya ke sini. Nah, itu Tapi kan nggak di belakang pintu yang ganjel gitu ya. udah rusak tadi. Tahu deh. Ini walaupun tadi si anak kecil itu larinya ke sini, tapi gua nggak ngeliat loh, hilang dia. Si makhluk yang katanya palanya kecil juga nggak lihat gua. Lihat nggak? Kok kayak ketakutan gitu? Apa yang Atoto rasain? Hah? Gak enak ya? Selalu kan gitu sih.
Ada hilang. Kenapa? Lu kesurupan nggak anjir? Takutnya. Hah? Tiba-tiba. Tangannya curang lu tadi. Iya lu, gua tinggalin lu bener lu, kesurupan gua tinggalin lu. Kita laporan lah ke Randy. Mau main karen. Iya. Gue ada yang narik. Hah? Kenapa? Gue kira ada yang narik dari tadi. Awas. Depan banget. Ini walaupun kanan kirinya padat ya, tapi Peru. oh iya Peru ya ini ya, lupa gua. Tidak menutup kemungkinan loh. Itu ada bangunan terlalu. Unik juga sih. Kaget. Udah Bu. Jadi kamar pertama unik sih, kamar pertama. Kenapa? Masa setannya tiduran aja Di kasur? Heeh. Apaan? Cewek. Itu yang apa sih biasanya gangguin anak laki-laki si ibu yang ke Jepang. Yang katanya suka. Tidurnya gini lagi, telentang. Kamar kedua aman, nggak ada sosok apa-apa. Kamar ketiga ada anak kecil. Tapi tua biasa mukanya. Itu kamar-kamar yang ada kamar mandinya? Bukan, yang ada kamar mandinya. Kepalanya gede. Tapi nggak runcing kupingnya. Standar. Pas disorot, samperin, kabur ke pojok, ke kamar terakhir. Pas dicek ke situ, nggak ada. Terus? Nah, katanya di situ ada sosok cewek kayak kuntilanak hitam lah gitu. Tapi palanya kecil, badannya gede, palanya kecil. Aneh. Aneh. Tapi nggak lihat juga sih tadi. Itu. Kalau yang berkaitan sama si ibunya langsung mah nggak ngedetek. Nggak kedetek lah gitu. Itu udah beres telusur? Beres. Tinggal. Oh iyalah. Sedangkan bapak-bapak kerja sekarang. Nyangakin. Ya. Gimana? Sekarang kita apa? Ngapain dulu? Ya habis ini langsung aja Langsung aja. ngecek rumah. Silau. Cleansing. Oke. Di atas apa di bawah aja bisa? Di bawah aja. Ini nggak usah ke atas lah. Ya udah siap-siap aja dulu. Jadi Kereta. Cari di kereta. kemakam. Kenapa? Lagi ngapain? Lagi mau pipis. Yang benar. Iya, ini kalau di metode kita itu ada lubang saluran air itu dipagar secara metafisik supaya nanti si energi atau partikel kecil itu nggak bisa lewat situ.
Oke, oke, oke. Tadi namanya siapa sih ya? Di situ tuh tadi lo taruh. Kujang rompang. Sah sih.
Dah. Terakhir pengaruh yang di bawah tuh, yang di depan pakai kilat kencana yang Cek coba, udah rada enteng. Alhamdulillah Bala Project kegiatan kita pada malam ini cleansing di tempat ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semoga nanti setelah kita melakukan treatment di tempat ini ke depan baik yang punya rumah ataupun usahanya bisa berjalan dengan baik pula dan juga lancar kayak gitu. Jadi mungkin cukup aja ya dari kita ya. Tadi nemuin apa aja yang berat-beratnya atau gangguannya apa aja sih dalam si? Nah, ini kan ada indikasi kalau ada kiriman kayak begitu ya. Temuannya juga beragam, makhluk-makhluknya banyak. Dimulai dari banaspati, kuntilanak, genderuwo, goblin gitu. Jadi lumayan beragam lah, dan makhluk-makhluk itu semua sebetulnya bukan datang tanpa alasan, tapi memang punya tujuan khusus gitu. Salah satunya adalah untuk membuat yang punya rumah ini celaka kayak gitu. Ada niatan jahat lah intinya ke sana. Oke. Sekian dari kita, dimulai tadi pertama telusur dan juga diakhiri dengan proses cleansing. Terima kasih banyak untuk Bala Project yang sudah support kita. Jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komentar, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Subscribe juga, bintang kamera depan itu nggak monet-monet, kasihan ya, sumpah nonton juga kamera depan ya. Oke, dan mari kita tutup.